Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Oke, di sini kalian memiliki kartu healing. Sudah waktunya buat Taurus untuk mengobati dirinya kalian, apakah ini di dalam badannya kalian, pikirannya kalian, ataukah secara spiritual. Perseverance. The motivation to keep going despite the odds. Oke. Buat Taurus yang mengira saya membuat ramalan dengan satu story, dengan cerita dari satu orang, saya akan tunjukkan, maka dari itulah terkadang saya membaca dalam bahasa Inggris, karena semua kartu saya pakai bahasa Inggris, agar kalian juga bisa mengartikan sendiri. Oke. Jadi di sini untuk saat ini Taurus disuruh untuk memotivasi dirinya kalian untuk tetap melangkah ke depan despite the odds. Walau apapun yang terjadi, walau halangan apapun yang kalian hadapi, tetap melangkah ke depan. Dan yakinkan bahwa kalian bisa melangkah ke depan. Yakin bahwa kalian bisa melepaskan diri kalian dari situasi ini. Yakin bahwa kalian bisa healing. Earth. Untuk saat ini kalian disuruh untuk mengkoneksi energinya kalian dengan elemen tanah, menggrounding dirinya kalian, dan menstabilkan atau menguatkan energinya kalian dengan mengkoneksi energinya Taurus sama elemen tanah. Buat kalian yang kurang tahu bagaimana caranya saya untuk mengkoneksi energi saya dengan elemen tanah, silakan cari di YouTube. Spirit, heavenly assistance from your angels and guides. Oke. Jadi di sini kalian diawasi, di guide oleh malaikat perlindungnya kalian dan juga penuntunnya kalian di sini, siapapun dia, apakah ancestornya Taurus, ilahi yang kuasa, malaikat pelindung kalian dan sebagainya. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Justice. Oke. Jadi di sini Taurus merasa mungkin kalian menunggu seseorang untuk membawa keseimbangan di dalam situasi ini. Ataukah Taurus mungkin kalian yang ingin membawa keseimbangan ke seseorang. Mungkin kalian yang ingin cerai mungkin di sini, ataukah kalian menunggu seseorang, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin cerai, silahkan datang ke saya, karena The Chariot juga merupakan tentang kartu seseorang yang perlu melakukan suatu perjalanan. Jadi di sini, apakah Taurus yang ingin melakukan perceraian karena kalian ingin suatu kejujuran, atau kalian ingin kehidupan yang jelas, hubungan yang pasti, atau pasangannya kalian? Oke. Saya merasa di sini kalau Taurus kalian ingin cerai dengan seseorang, sepertinya kalian akan mendapatkan hal itu, atau kalian akan mendapatkan kesuksesan di dalam proses perceraiannya kalian. Wheel of Fortune. Jadi perubahan ini tidak bisa kalian hindari, karena Wheel of Fortune merupakan divinely guided. Divinely guided maksudnya kalian di-guide atau dituntun oleh ilahi atau yang kuasa. Tadi kartu ini sudah mengingatkan Taurus tentang hal itu, bahwa situasinya kalian atau hubungannya kalian di-guide oleh yang kuasa atau ilahi. Inevitable fate. Takdir ini tidak bisa dielakkan, karena kalian sudah ditakdirkan memiliki situasi yang seperti ini. King of Cups. Saya merasa mungkin Taurus masih menyayangi orang ini, atau
kalian masih sayang sama dia, tapi bukan berarti kalian harus memiliki orang ini. Mungkin kalian menyayangi orang ini lewat jarak jauh. King of Swords. Oke. Saya juga merasa mungkin ada 2 orang, terlalu banyak cook in the kitchen, terlalu banyak orang yang mencampur aduk di dalam dapur ini. Jadi mungkin Taurus punya 2 pilihan atau pasangannya kalian punya 2 pilihan. Saya merasa di sini seperti tadi ada seseorang yang ingin suatu kejujuran, walaupun hal ini akan menyakiti perasaannya seseorang, karena saya melihat di sini mungkin Taurus misalnya kalian masih mencintai orang ini, tapi kalian juga menginginkan suatu kejujuran agar kalian bisa move on atau agar kalian bisa melepaskan diri dari situasi ini. Kalian ingin suatu kejujuran dari seseorang. Karena dengan adanya Five of Swords di sini, kalau kalian mengerti tentang kartu tarot, Five of Swords biasanya orang yang seperti dipergunakan seperti itu. Maksudnya ada seseorang yang mengambil sesuatu dari kalian, kalian bisa melihat orang ini dia membawa 3 pedang, sedangkan dia sendiri. Dan ada 2 orang di belakangnya dia, dan pedang ini pun dia seperti lebih dekat ke dia. Maksudnya di sini orang ini mungkin memiliki sifat yang greedy, memiliki sifat yang serakah, dan kalian bisa melihat senyuman orang ini, dia seperti mengejek seseorang. Ini bukan berita yang bagus, tapi kartu ini yang keluar, jadi Taurus, biar kalian tidak pikir saya membuat suatu cerita, kartu inilah yang keluar, jadi hal inilah yang mesti saya ungkapkan. Oke. Jadi saya melihat di sini ada seseorang yang merasa disalahgunakan, atau ada seseorang yang hanya bisa mengambil sesuatu tanpa memberi rasa kasihan atau belas kasihan terhadap seseorang yang dia miliki, seperti itu. Seseorang yang di mana orang ini maksudnya di sini. Oke, kalian sudah mengerti maksudnya, biar tidak kepanjangan di sini. Six of Swords in reverse. Personal transition. Resisting to change, unfinished business. Jadi di antara kalian, maka dari itulah King of Swords tadi mengatakan ada Taurus, mungkin kalian di sini bilang seperti tadi, walaupun saya masih sayang sama kamu, saya masih sangat sayang sama kamu karena King of Cups tadi. Tapi di sini kalau saya merasa kamu tidak menghargai kasih sayang saya akan melakukan suatu perubahan di dalam situasi ini. Personal transition dalam artian kalian yang akan melakukan personal transition, perubahan di dalam dirinya kalian demi kebaikannya kalian. Oke. Tapi karena unfinished business di sini, unfinished business maksudnya bisnis yang belum terselesaikan atau belum ada penjelasan di antara kalian berdua yang membuat Taurus mungkin susah untuk melakukan personal transition ini. Maka dari itulah kalian menunggu seseorang untuk berkomunikasi yang terus terang, berkomunikasi yang jujur, yang honest, dan sebagainya. Saya juga melihat di sini Taurus diingatkan dengan adanya Page of Wands, mengatakan bahwa kalian saat ini disuruh untuk membebaskan dirinya kalian, ataukah Taurus kalian ada keinginan untuk membebaskan dirinya kalian? Karena saya merasa Taurus mungkin kalian sudah melihat, oh potensial itu di luar sana masih ada, walaupun saya kehilangan orang ini, masih ada potensial lain di luar sana, masih ada banyak ikan di lautan sana. Oke. Knight of Swords in reverse. Tapi walaupun kalian sudah tahu tentang hal itu, kalian sudah tahu masih ada ikan di lautan sana, kalian sudah tahu bahwa ada potensial lain di luar sana, tapi
kalian masih ada rasa kurang yakin di sini. Kalian belum bisa fokus dengan dirinya kalian 100%, walaupun Taurus ada keinginan untuk melakukan hal itu, walaupun kalian sudah mengerti bahwa di luar sana masih ada potensial lain, tapi karena pikiran kalian kurang fokus, karena dari awal healing dalam artian kalian masih dalam proses pengobatan diri, peningkatan rasa percayanya kalian terhadap orang lain atau terhadap dirinya kalian, mengobati rasa sakit hatinya kalian, mengobati rasa kecewanya kalian, dan sebagainya. Karena hal itulah di sini, walaupun kalian sudah melihat potensial itu, walaupun kalian sudah yakin ada potensial itu di luar sana, tapi karena kalian mungkin belum healing 100% yang membuat Taurus belum bisa melakukan hal ini, belum bisa menerima orang baru atau belum bisa mengambil potensial baru itu. Oke. Saya rasa Taurus ada banyak hal yang kurang pasti di dalam pikirannya kalian. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? The World and the Strength. Oke. Ada seseorang di sini saya merasa dia ingin menemui Taurus karena The World merupakan kartu ingin menyatukan kembali. Tapi orang ini, karena dengan adanya kartu The Strength, kalian bisa melihat orang ini seperti dia menahan singa ini, dalam artian dia menahan obsesifnya dia menahan perasaannya dia, emosionalnya dia, keinginannya dia, dan sebagainya. Oke. Jadi The World di sini, saya merasa orang ini ingin menyatukan kembali hubungan kalian atau dia ingin menemui kalian di sini. Tapi dia mungkin kurang yakin kalau hal ini bagus buat dia lakukan untuk saat ini. Ataukah ada influence mungkin di sampingnya dia, ada pada pengaruh dari orang lain. Di sini apakah temannya dia, orang tuanya dia, saudaranya dia, dan sebagainya. Pasangan mungkin kalau dia punya pasangan lain misalnya. Jadi hal itulah yang membuat dia mesti menahan diri saat ini. Dengan adanya Knight of Pentacles, dia in reverse juga mengatakan orang ini dia merasa stuck saat ini. Dia tidak bisa maju, dia tidak bisa mundur, dan juga dia merasa boredom. Boredom di sini maksudnya dia bored. Bored di sini maksudnya dia bosan. Oke. Dia juga merasa di sini work without reward. Work without reward di sini maksudnya kalaupun saya memperbaiki situasi ini, mungkin saya tidak akan mendapatkan kemenangan ini, tidak akan mendapatkan hasilnya. Jadi mungkin dia merasa ada seseorang di sini, apakah Taurus atau dia, yang merasakan kalaupun saya mencoba untuk memperbaiki situasi ini, saya tidak akan mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Atau hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Maka dari itulah dia memilih untuk menahan diri daripada menemui kalian saat ini. Atau vice versa. Mungkin Taurus yang ingin menemui orang ini dan kalian menahan diri untuk melakukan hal itu karena kalian kurang yakin kalau hubungan ini masih bisa diperbaiki. Kalau gerakan itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Yap, Seven of Pentacles in reverse. Kalau Seven of Pentacles dia berdiri dalam artian orang ini masih menunggu situasi ini untuk berubah, tapi karena kartunya dia in reverse mengatakan ada seseorang di sini, saya sudah tidak mau menunggu situasi ini. Saya ingin move on. Saya ingin melangkah ke depan walaupun tanpa orang ini. Oke. Karena seperti tadi merasakan saya tidak mau buang-buang waktu, kalaupun saya menunggu, saya rasa orang ini tidak akan balik. Saya rasa orang ini tidak akan memperbaiki situasi ini. Buat apa saya mesti menunggu? Oke. Hal apakah yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini? Hal yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini.
crossing, initiation, oke. Jadi saya merasa kalian mungkin sudah ditunjukkan di sini suatu cahaya atau kalian sudah diberikan jalan keluar dari masalah ini. Kalian hanya perlu memberanikan dirinya kalian untuk menyeberangi, karena kita sifat manusia takut dengan suatu perubahan. Karena belum bisa melihat apa yang akan terjadi kalau saya benar-benar melepaskan diri dari energinya dia. Bagaimana kalau dia akan datang kembali? Bagaimana kalau dia minta maaf? Bagaimana kalau dia ingin memperbaiki hubungan ini? Tapi bagaimana kalau dia tidak datang seperti itu? Maka dari itulah kalian sudah diberikan inisiasi di sini lewat intuisinya Taurus. Kalian sudah tahu apa yang mesti kalian lakukan. Terutama buat Taurus yang masih proses healing di sini, mungkin itu yang perlu kalian fokuskan saat ini. Bagaimana kita bisa healing di saat kita memikirkan tentang dirinya kita, bukan memikirkan tentang orang lain. Memikirkan tentang orang lain itu tidak akan membantu kalian untuk proses healingnya kalian. Let it go. Apapun yang tidak bisa kalian rubah, apapun yang tidak bisa kalian kontrol, lepaskan. Kalau kalian benar-benar ingin healing, kalau kalian benar-benar ingin memiliki pengalaman baru, harus berani melepaskan pengalaman lama. Jangan melakukan hal yang sama. Oke? Dan dengan adanya beloved di sini, radical acceptance, radical acceptance, radical acceptance. Terimalah situasi ini dengan lapang dada. Oke? Refusal of the call. Refusal of the call. Oke, Taurus. Mungkin ada Taurus di sini yang menolak suatu panggilan. Seperti dari awal di sini, Ilahi sudah memanggil kalian. Come closer to me. Seberangi jalan ini. Saya sudah menyediakan cahaya buat kamu. Tapi karena Taurus ada refusal of the call di sini, dalam artian kalian menolak panggilan itu. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kenapa kehidupan saya masih sama, Kak? Kenapa saya belum bisa memaafkan dia? Kenapa saya belum bisa ini? Kenapa saya belum bisa itu? Kalian hanya perlu memberanikan dirinya kalian untuk merubah situasinya kalian. Dan itu butuh energi, itu butuh fokus. Maka dari itu terkadang kita harus menjadi orang yang selfish, kita harus menjadi orang yang mementingkan dirinya kita demi kebaikannya kita. Walaupun orang-orang melihat kamu egois sekali. Tapi kalau situasi ini tidak membuat kalian nyaman, tidak membuat kalian tenang, bagaimana kalian bisa mensyukuri kehidupan kalian yang hanya sementara waktu? Terkadang kita harus menjadi orang yang egois. Oke? Resonating. Jadi saya merasa di sini ada situasi baru yang lebih cocok dengan situasinya kalian. Atau situasinya kalian saat ini memang harus terjadi buat kalian. Kalian tidak bisa menghindari situasi ini karena mungkin ini sudah rencananya kalian sebelum kalian lahir ke sini, kalian sudah merencanakan, oke, umur segini saya akan ketemu dengan orang ini. Garis besar dari kehidupan kita, sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita yang merencanakan garis besar dari kehidupan ini, kita yang merencanakannya. Dengan persetujuan dari Ilahi. Ilahi tidak pernah menginginkan kita untuk menderita. Ilahi tidak pernah mendoakan kita, mengutuk kita. Seperti kemarin juga saya melihat komen, bukan Ilahi yang mengutuk kita untuk datang ke sini. Ilahi tidak pernah mengutuk kita, maka dari itulah kita memanggil Ilahi Maha Penyayang, yang kuasa Maha Pengasih. Masa orang yang penyayang mengutuk anaknya sendiri? Oke, jadi kita sendiri yang menginginkan pengalaman ini. Kita sendiri yang ingin meningkatkan energinya kita. Memperbaiki dirinya kita. Maka dari itulah kita lahir kembali ke sini untuk memperbaiki dirinya kita, untuk belajar tentang dirinya kita seperti itu, agar kita bisa balik ke tempatnya kita dimanapun semestinya kita berada, dari bintang manapun kita aslinya, kita bisa balik keluar sana. Oke?
Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.